Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Alhamdulillah, saya di rumah ya, kita tadi sudah membaca ya Quran surah Al-Qalam nomor surah ke-68. Yang baru bergabung ucapkan selamat bergabung, ambil Al-Qur'annya ya, buka di nomor surah ke-68 dari ayat pertama. Nah, sekarang kita lihat ya makna yang terkandung dari Quran surah Al-Qalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini diawali dengan huruf nun atau kata nun ya. Dia sama seperti di surah Al-Baqarah ya, yang diawali dengan alif lam mim. Kalau dalam kaidah tafsir ini biasanya disebut dengan ayat-ayat muwatta ya. Dalam ilmu tajwid disebut dengan huruf fahutiswar ya. Jadi nun atau alif lam mim yasin ya, itu bermakna Allahu a'lamu bimaradih. Jadi hanya Allah yang mengetahui maksud artinya. Karena nun ya nun artinya. Kalau kita buka dalam beberapa tafsir, ada yang mengartikan nun itu adalah nama ikan yang besar ya. Nama ikan yang besar, tapi kalau kita melihat menggali lebih dalam apa arti nun sesuai dengan ayat-ayat muwatta ya, artinya hanya Allah yang mengetahui, karena ini adalah kunci. Kalau kita kunci itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi Allah kembali bersumpah di sini, bersumpah dengan apa yang Ia ciptakan ya. Jadi kalau Allah ya boleh bersumpah dengan apa yang Ia ciptakan, tetapi kalau kita manusia tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Maka di sini wal qalami wa ma yasturun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi Allah bersumpah dengan pena. Wal qalam dengan pena, wa ma yasturun dan demi apa yang mereka tuliskan. Kalau kita buka kembali ya sebuah rahasia ya, ketika ada pertanyaan apa yang pertama Allah ciptakan ya, di sini terjawab di ini ya, ketika Allah bersumpah dengan pena, maka beberapa riwayat mengatakan yang pertama Allah ciptakan itu bukan manusia tetapi adalah pena ya, wal qalam wa ma yasturun. Nah, wallahu a'lam juga ya. Kalau kita buka kembali beberapa teori ya, para filsuf Islam misalnya tentang teori emanasi dan lain sebagainya, ya mungkin saja ketika Allah menciptakan pena lalu ditulis yang itulah yang kun fayakun, yang jadi maka jadilah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal qalami wa ma yasturun, maka Allah bersumpah dengan pena dan apa yang dituliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, jadi di sini menggambarkan suatu peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di ayat ketiga Allah mengatakan ya ma anta bi ni'mati ya, dengan karunia Tuhanmu ya, bi ni'mati rabbika, dengan karunia Tuhan, bimajnun ya. Di sini Allah mengatakan adalah majnun adalah Muhammad di sini. Bimajnun, bukanlah orang gila. Jadi Muhammad bukanlah orang gila. Jadi ketika itu Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan orang gila ya, orang gila. Mengapa dikatakan orang gila? Karena Nabi Muhammad mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada saat itu mereka sudah percaya dengan para sesembahannya. Jadi mereka menganggap Muhammad itu gila. Mereka mengatakan Muhammad itu gila ketika Muhammad menyampaikan apa yang disampaikan Allah, perintah lalu disampaikan, mereka menganggap itu gila. Bahkan ayat yang disampaikan oleh Muhammad disebut mereka adalah syair ya, syair.
Nah, maka disitulah salah satu bentuk kemukjizatan daripada Al-Quran. Al-Quran yang salah satunya bisa menandingi syair pada saat itu yang lebih baik daripada syair-syair pada saat itu. Lalu wa innaka la ajran ghairu mamnun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di ayat ketiga ini Allah mengatakan berkaitan dengan Nabi Muhammad tadi, ketika Nabi Muhammad dikatakan gila, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Nah, mungkin ini juga bisa kita jadikan sebuah pembelajaran ketika di suatu saat ya mungkin kita dihina, kita direndahkan, ya. Bagaimana Nabi Muhammad tidak membalas hinaan dengan hinaan, ya, tidak membalas bulian dengan bulian. Ketika kita sabar, lalu kita bergantung kepada Allah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Nah, jadi wa innaka la ajran ghairu mamnun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Lalu di ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di ayat keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya ya masih menjelaskan Nabi Muhammad tadi, ya. Engkau memiliki budi pekerti khuluq, budi pekerti akhlak, tingkah laku, perangai yang azim, ya, yang luhur. Nah, bagaimana kita bisa melihat budi pekerti yang luhur atau akhlak yang mulia? Ya tadi, ketika ada cacian, ya, ketika ada hinaan, tetapi itu cacian tidak dibalas dengan cacian, ya. Bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad dilempari dengan batu, ketika Nabi Muhammad dalam beberapa disebutkan ketika Muhammad ingin sholat subuh, setiap lewat lalu dilempari dengan kotoran, Nabi Muhammad tidak pernah membalas itu. Apa yang keluar dari lisannya? Yakni doa. Doanya pun tidak jelek. Ya, kalau kita mungkin ketika kita dilempari, kita mendoakan tapi doanya jelek, ya, pasti doanya jelek kalau kita, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendoakan doa yang bagus. Nah, inilah perbedaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah menandakan Nabi Muhammad tingkah laku atau budi pekertinya yang luhur. Maka tidak salah ketika ada sebuah buku 100 orang terbaik di dunia yang ditulis oleh orang kebangsaan Yahudi menempatkan Nabi Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh di dunia. Itu terbukti tersebarnya Islam di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena budi pekerti. Muhammad itu adalah sosok manusia yang memang bisa dijadikan tauladan. Jadi tidak salah ketika Allah mengatakan menyuruh kita menjadikan Muhammad SAW itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena diantaranya adalah karena Muhammad itu khuluqun azim, dia memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, ini kurang lebih yang bisa kita ambil sebuah hikmah. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan sosok Nabi Muhammad SAW ini sebagai sosok yang benar-benar menjadi role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, setelah itu teman-teman kita sudah siap untuk membaca, ya. Tetapi kita ikuti jeda pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.